Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inengah Karl Sumadi dengan NIM 2413101001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sektor ekonomi. Saya akan menjelaskan dari data aslinya, pertanyaan statistik dan pertanyaan kebijakan, serta menjelaskan tentang data tambahan yang berisi tentang teorema CBSF dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dari data asli, sektor ekonomi investasi, realisasi investasi penanaman modal luar negeri triwulan menurut sektor ekonomi, jumlah investasi juta per US dollar. Data ini kalian bisa dapatkan pada BPS dengan link ini. Selanjutnya dari data asli ini dari sektor ekonomi ini kita mendapatkan yang pertama adalah beberapa jenisnya. Yang pertama tanaman, pangan, perkebunan dan peternakan. Yang kedua adalah kehutanan. Yang ketiga adalah perikanan, pertambangan, eh, industri makanan, industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, partisipasi optik dan jam, industri kendaraan bermotor, alat transportasi lainnya, industri lainnya, listrik, gas, dan air. Yang 18 adalah industri dari sektor ekonomi konstruksi. Yang selanjutnya adalah sektor ekonomi perdagangan dan reparasi. Dan yang selanjutnya adalah sektor ekonomi hotel dan restoran. Dan yang ke-21 adalah sektor ekonomi transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Dan yang kedua yang nomor 22 adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Dan 23 adalah jasa dari lainnya. Eh, dari data tersebut diberikan realisasi investasi penanaman modal dari luar negeri triwulan menurut sektor ekonomi dengan jumlah investasi juta US dollar. Dari Anda bisa melihatnya dari triwulan pertama. Dari eh, Anda bisa lihat seperti ini. Sam, ini ya dari triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tak. Dan jika dikalkulasikan akan menjadi triwulan per tahunnya. Seperti ini. Ini pada tahun 2024. Sebelum kita ke pertanyaannya, kita akan mencari dulu mean atau rata-ratanya. Dengan kita akan menjumlahkan semua ini dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dibagi total dari datanya ini, yaitu adalah 23 data. Jadi, total. Jadi, total semua ini dibagi menjadi 23 data akan menghasilkan 2.609,3 juta US dollar. Jika kita melihat modusnya, karena ini bukan modus single, makanya tidak ada modus secara istimewa. Karena dalam modus itu adalah nilai istimewa atau nilai yang paling sering muncul. Tetapi
Jika kita lihat dari ini, banyak yang sering muncul, semuanya itu muncul sebanyak satu kali. Berarti semuanya itu termasuk modus. Sedangkan median, nilai median adalah nilai rata-rata tengah. Jika kita lihat dari ini, dengan rumus median dikali dengan range-nya dari triwulan pertama sampai triwulan keempat akan menghasilkan 431,35. Sedangkan batas atas yaitu eh, pembagiannya dan dikali dengan standar deviasinya akan menghasilkan 8.333,05. Batas bawahnya ini jika tadi itu dengan eh, ditambah 2 dikali standar deviasi, sedangkan jika batas bawah itu dikurang 2 kali standar deviasi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. eh saya mendapatkan beberapa pertanyaan statistik maupun pertanyaan kebijakan. Pertanyaan statistiknya berupa yang pertama adalah berapa nilai rata-rata investasi tahun per sektor ekonomi. Yang kedua adalah sektor mana yang memiliki nilai investasi tahunan tertinggi dan terendah pada 2024. Dan yang ketiga adalah berapa besar standar deviasi dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pertanyaan kebijakan, yang pertama adalah sektor ekonomi manakah yang menerima realitas investasi asing tertinggi sepanjang tahun 2024? Yang kedua, bagaimana tren investasi asing pada sektor pertambangan triwulan 1 hingga 4 tahun 2024? Dan yang ketiga, sektor manakah yang mengalami penurunan realisasi eh, investasi pada triwulan keempat dibandingkan triwulan sebelumnya, atau triwulan keempat mendapatkan sektor investasi yang lebih kecil daripada triwulan ketiga. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menunjukkan data tambahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita akan menggunakan teorema Chebyshev. Teorema pertama adalah sigma atau penjumlahan dari semuanya. Untuk triwulan pertama itu kita jumlahkan dari tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sampai sektor ekonomi jasa lainnya akan menghasilkan 13.629,2. Turunan kedua juga sama, akan menjumlahkan ini dari 560 sampai 1010,3 akan menghasilkan 14.488. Triwulan ketiga juga sama rumusnya sampai juga triwulan keempat. Jika dalam Excel kalian bisa menggunakan kata sama dengan sum G5 ini. Untuk triwulan pertama kita pakai G5 karena ini berada di G. Makanya ini pertama yaitu adalah 5. Setelah itu, jika kalian lebih jelasnya ini di sini. Ini 5. Makanya kita tulis G5 sampai G27. Titik 2, G27 ini. Makanya menghasilkan ini. Sedangkan yang kedua adalah mean atau rata-ratanya. eh kita gunakan yang sama tapi menggunakan rumus yang berbeda. Eh, Anda bisa menggunakan rumus Verage 65 G5 dengan range-nya
Atau kalian bisa menjumlahkan dia pakai Zoom, SUM dibagi 23 atau total datanya ini. Itu akan menghasilkan nilai yang sama yaitu adalah 592,573,913. Jika triwulan kedua juga sama rumusnya, agra averga average, tentukan range-nya, akan menghasilkan nilainya. Yang selanjutnya adalah standar deviasi. S- dengan menggunakan rumus STDEF titik P dalam kurung range-nya akan menghasilkan standar deviasi. Itu seperti ini. Kita tulis dulu ini. STDEF titik P dalam kurung range-nya ini. Gara-gara kita menghitung satu persatu dari triwulan pertama sampai triwulan keempat, makanya kita hitungnya seperti ini. Cuma ke bawah. Tidak sampai ini. Sampai di sini. Karena jika sampai di sini akan menghasilkan nilai yang berbeda. Eh, akan menghasilkan seperti ini nilainya. 6 0 606,4652542 dengan rumus yang sama tetapi range yang berbeda untuk triwulan kedua yaitu dari H karena triwulan kedua berada di kolom H dan sampai H27 sama dari H5 sampai H27, sedangkan untuk triwulan ketiga dari I, triwulan keempat dari C. Ke ini doh, ini untuk G itu triwulan pertama, untuk H itu triwulan kedua, dan untuk I itu triwulan ketiga karena berada di kolom GHI. Triwulan keempat itu ada di C. Ini dia. Sorry. Untuk menentukan kuantilnya, kuantil pertama 3. Untuk Mian kan kuantil termasuk kuantil kedua, makanya kita sudah mendapatkannya. Untuk kuantil ke pertama dan ketiga dengan rumus kuartile titik INC untuk range-nya sama, masih sama range-nya. Ini untuk untuk triwulan pertama. Untuk triwulan kedua juga sama. Tetapi ini untuk menentukan kuantil pertama dan ketiga itu, jika Anda mau menentukan kuantil pertama, kalian tambahkan 1 di belakangnya. Jika kalian mau menentukan kuantil ketiga, tambahkan 3 di belakangnya. Ini. Untuk selang kepercayaan 95% per tahun dengan batas bawahnya, Anda cuma perlu menentukan rata-rata dikali 1,96 dikali standar deviasi dikali short cost dari range-nya akan menghasilkan seperti ini. Jika Anda menentukan batas bawahnya, tetapi jika Anda menentukan batas atasnya itu tinggal ditambah. Ini. Yang tadi ini dari rata-rata dikurang ini dan standar deviasi dibagi ini kan. Sedangkan jika Anda mau menentukan batas atasnya, ini seperti ini. Rata-rata ditambah. Yang tadi itu dikurang dengan standar deviasi, sekarang ini ditambah ke standar deviasi dibagi sama. Untuk persentil
juga masih sama. Iya. Untuk persentil itu, perbedaan dari eh, kuantil ke persentil, itu ada pada di sini. Persentile, yang tadi kuartile, INC masih sama. Range-nya terserah Anda. Jika mau menentukan triwulan pertama, gunakan G, karena G5. Ini karena triwulan pertama itu terletak pada G, makanya kita gunakan G5 mulai dari yang ini sampai G27 sampai ini kan. Terus itu. Tetapi karena jika Anda mau menentukan persentil yang pertama, Anda harus isi belakangnya itu 0,001. Sedangkan untuk kuantil itu cuma satu. Di sana perbedaannya. Ini juga dua, juga sama. Ini 002. Sedangkan desil, nah, karena kenapa ini bisa persentil itu 001 dan 002 kita ketika mencari P1 dan P2-nya? Karena untuk persentil itu dibagi per 1000. Eh, iya. Dua kali belakang koma 1000. Iya. Eh, per 100 untuk persentil. Desil itu per 10. Iya, untuk desil itu 1/10. Makanya 0,1. Untuk di dua itu 0,2 karena kita mencari yang keduanya. Dan modus ini gara-gara saya juga udah hitung untuk modus multinya karena ini semuanya dari triwulan pertama ini semuanya munculnya cuma satu kali. Makanya tidak akan bisa dicari. Karena semuanya itu termasuk modus. Median masih sama, titik tengahnya seperti apa, sudah dihitung. Batas bawah per tahunan. Untuk batas bawah juga sudah tadi di awal. Atau kita kalau jika mau menghitungnya, batas bawahnya itu gunakan rata-rata dikurang 2 dikali standar deviasi. Berarti rata-rata ini dikurang nih dikali 2 tapi dikali 2. Tetapi jika mau menentukan batas atasnya, kalau itu ditambah. Dan yang terakhir adalah permeannya ini sudah dihitung juga. Dan yang terakhir adalah menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lihat di awal. Eh, Berapa nilai rata-rata investasi per tahun per sektor ekonominya? Nilai rata-rata investasi tahunan per sektor ekonomi adalah 2.609,3. Kenapa saya bisa menjawab seperti ini? Karena bisa dilihat di sini. Ini dengan menggunakan ini per tahunan. Ini ditambah semuanya dibagi total dari semua data atau 23 akan menghasilkan 2.609,3. Seperti itu. Yang kedua, sektor manakah
Sektor manakah yang memiliki nilai investasi tahunan tertinggi dan terendah pada tahun 2024? Untuk sektor tertingginya, pada nomor ke-13, induksi logam dasar barang logam yang bukan mesin dan peralatannya. Kita bisa lihat ini tahun kita lihat ini. Untuk yang paling tinggi itu yang ini. Anda bisa lihat. Sebentar, ganti uang. Ini, ini tadi. Ini yang paling tinggi. Dan untuk yang paling rendah ada pada kehutanan yang ini paling rendah. Ya, kehutanan warnanya menjadi dan memperbedakan yang mana yang berbeda. Ini. Yang kedua, yang paling rendah itu ada kehutanan dengan penanaman modal luar negerinya itu per tahun adalah 85,5 juta US dollar. Dengan yang tertinggi adalah induksi logam dasar, barang logam yang bukan mesin dan peralatannya, yaitu ada pada per tahunnya itu, yaitu adalah 13.556,9 juta dolar. Kedua, yang selanjutnya adalah seberapa besar standar deviasi dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat besar standar deviasi triwulan adalah kita bisa melihatnya dari ini. Dari triwulan pertama, kedua, dan ketiga maupun yang keempat standar deviasi. Triwulan pertama yaitu memiliki standar deviasi sebanyak 606,4652 triwulan kedua dengan nilai 863,410989. Triwulan ketiga yaitu 702,301886. Ya, dan triwulan terakhir ya, itu triwulan keempat dengan nilai 759,933332,751 juta dolar. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari sektor kebijakan. Sektor ekonomi manakah yang memiliki realitas investasi asing terendah pada tahun 2024? Kita bisa melihatnya di sini juga. Tadi kan kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu adalah pada sektor kehutanan. Ya, jika ini sektor perhutanan dengan nilai per tahunnya adalah 85,5 juta dolar saja. Sedang yang nomor dua, yaitu adalah bagaimana tren investasi asing pada sektor pertambangan dari triwulan pertama hingga triwulan keempat tahun 2024. Tren asing pada sektor pertambangan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat adalah untuk yang nomor empat yaitu adalah pertambangan. Kita bisa melihat pertambangan. Kita lihat. Hmm.
ini Bu. Untuk triwulan pertama yaitu adalah nilainya 1.405 US dollar. Triwulan kedua yaitu 894,4 dolar. Triwulan ketiga adalah 1.500. Ah, benar. Triwulan ketiga adalah 1.560,4 juta dolar. Triwulan keempat yaitu adalah 1.328,7 juta dolar. Biar Anda gampang. Dilihat dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa terjadinya penurunan pada triwulan pertama ke triwulan kedua, tetapi naik dia pada triwulan ketiga dan turun lagi dari triwulan ketiga ke triwulan empat. Anda bisa melihat dari grafik. Grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi ke depan, dari 1.045 juta turun dia sampai 894,4 juta, naik lagi ke 1.560,4 juta, turun lagi sedikit eh, menjadi 1.328,7 juta. Yang ketiga, yang pertanyaan terakhir yang menurut saya pentingnya adalah sektor manakah yang memiliki penurunan realisasi investasi yang ketiga dibandingkan triwulan keempat? Sektor yang memiliki penurunan realisasi pada triwulan keempat dibandingkan triwulan ketiga, yaitu Anda bisa melihat dari sektor kehutanan nomor 2, karena dia yang paling kecil, ini izin untuk merubah warnanya terlebih dahulu. Tidak, kita akan mewarnai sektor mana untuk menentukan jawaban dari eh, soal nomor 3, yaitu adalah kehutanan, perikanan, pertambangan. Kita samakan saja warnanya. Em, Pertambangan, industri barang dari kulit, yaitu nomor 7, itu 10, 11, 10, 11, 11, 14, 18, 19, 20. Dua tidak termasuk ya. Tidak. Kita bisa melihatnya. Baru. Nah, ini adalah nilai dari investasi penanaman modal yang menurun atau dari lebih rendah pada triwulan keempat daripada triwulan ketiga. Yang pertama adalah kehutanan. Pada triwulan ketiga, dia mendapatkan eh, penanaman modal sebanyak 17,6 juta. Sedangkan pada triwulan keempat, dia hanya mendapatkan 5,6 juta saja. Terjadinya penurunan. Dan yang selanjutnya adalah perikanan. Yang pertama, pada triwulan ketiga dia mendapatkan sebanyak 113,1 juta. Sedangkan pada triwulan keempat dia mendapatkan 51,2 juta saja. Yang selanjutnya adalah pertambangan. Dia hanya dari dia mendapatkan sebanyak 1.560,4 menjadi
pada triwulan keempat dia hanya mendapatkan 1.328,7 saja. Yang selanjutnya eh, pada industri barang dari kulit dan alas kaki, dia dari dia mendapatkan 330,7 juta. Pada triwulan keempat dia hanya mendapatkan 235,8. Yang selanjutnya adalah industri kimia dan farmasi, yaitu dari dia mendapatkan 1.301 juta menjadi cuma 900,6 juta saja. Yang selanjutnya adalah industri karet dan plastik. Dia mendap Berarti dia mendapatkan 251,6 juta menjadi 251 juta saja. Tetap menurun. Yang selanjutnya ada pada nomor 14 yaitu adalah industri mesin elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, dan presisi optik dan jam. Itu dia dari dia mendapatkan 560,2 juta, 2 juta US dollar menjadi 396,8. Yang selanjutnya adalah konstruksi. Dari 184,5 juta menjadi dari triwulan keempat dia hanya mendapatkan sebanyak 118,1 juta. Ya, selanjutnya adalah perdagangan dan reparasi, yaitu dari dia mendapatkan 771,3 juta menjadi 407,7 juta. Yang selanjutnya adalah hotel dan restoran. Sektor ekonomi hotel dan restoran dari triwulan ketiga mendapatkan 288,5 juta. Pada triwulan keempat, dia hanya mendapatkan 151,1 juta. Dan yang terakhir adalah transportasi gudang dan telekomunikasi, yaitu sebesar 2.020,9 juta US dollar menjadi cuma 677,3 juta dolar. Jadi kita bisa melihatnya dari 23 penanaman modal yang terjadi pada 2024, pada triwulan keempat eh, ada beberapa atau sebanyak 11 ya 11 jenis sektor ekonomi yang mendapatkan penurunan penanaman modal atau penurunan modal pada triwulan keempat dibandingkan triwulan ketiga. Berarti dari 23 ada 11, masih 12 sektor ekonomi yang memiliki penanaman modal atau bertambahnya penanaman modal pada tahun 2024 dari triwulan ketiga ke triwulan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf besar-besar. Saya, Inengah Carlos Sumadi, saya tutup dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.